Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbaza rabba wa hubbadina wa habbaza Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, mobil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Yasin Nawawi beserta Ibu Nyai, Romo Yai Maksum beserta Ibu Nyai, Romo Yai Munawar juga bersama Ibu Nyai, Kiai Haji Fauzi Hamzah beserta Ibu, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, hadirin hamba-hamba Allah sidang jamaah pengajian yang berbahagia. Mohon maaf sebelumnya, itu dieselnya untuk listrik atau untuk jualan. Kalau jualan mohon bisa dimatikan dulu, karena ibu-ibu yang di samping mungkin agak terganggu. Ibu terganggu enggak? Betul? Insya Allah saya tidak lama, karena saya disuruh sama Yai Maksum hanya sampai jam 12 itu sudah turun, dan nanti jam 15 saya harus sudah check in pesawat. Saya sangat berbahagia hari ini menyaksikan anak-anak saya yang khataman Al-Quran, apalagi yang bil ghaib sampai 30 juz. Moga-moga berkah anak-anak yang hafal Al-Quran ini, umat Islam tambah guyub rukun, Musi Banyu Asin tambah maju, dan Indonesia tetap jaya. Allahumma Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau ibu bapak punya anak
pengen banget sekolah dan sinau, mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, bagus. Belajar matematika, bagus. Belajar jualan aqua, bagus. Belajar jualan kelapa muda, bagus. Kita nunggu iklan dulu ya. Ya, jazakumullah. Nah, gini enak enggak? Enak tadi apa sekarang? Mudah-mudahan jualannya laris, amin. Belajar matematika bagus, belajar fisika bagus, kimia bagus, politik bagus, ekonomi bagus, hukum bagus. Tapi yang paling bagus kata Kanjeng Nabi, man ta'allamal Qur'an, orang yang sinau Al-Qur'an. Ini kata Kanjeng Nabi. Juga nanti anak-anak panjenengan kalau sudah dewasa jadi guru, jadi dosen, jadi tukang mulang, dosen bahasa Inggris bagus, matematika bagus, fisika, kimia bagus, ekonomi, hukum bagus, politik bagus. Tapi Kanjeng Nabi sudah menetapkan wa'allamahu, orang yang paling baik kalau jadi guru, jadi tukang mulang, jadi dosen, ya guru, tukang mulang, dosen Al-Quran. Wes itu pilihan Kanjeng Nabi. Tidak percaya tunggu hari kiamat nanti. Perkara sekarang guru ngaji pelajar Quran itu kere, lain masalah. Perkara hari ini guru ngaji rumahnya kecil-kecil, lain masalah. Perkara hari ini tukang-tukang ahli Al-Quran itu tidak dihormati, bukan masalah. Tapi ketika dunia sudah digulung ahli Al-Quran khusus. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi, ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran itu bukan keluarga cendana, bukan keluarga cikeas, bukan keluarga mana-mana. Ahli Al-Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Satu, hamba Allah yang dimuliakan, Allah mengumumkan, hai malaikat, aku sebentar lagi akan menciptakan makhluk berkulit kasar. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nanti yang rampung fisiknya dan kutiupkan ruh padanya, sujud kamu semua. Ketika Adam sudah tercipta, semua malaikat sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, hei iblis, kenapa kamu tidak ikut sujud menghormati Adam, padahal aku sudah perintahkan? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, makanya aku tidak mau sujud kepada Adam karena ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Makanya kalau ada orang yang merasa lebih baik dari orang lain, baik lebih baik jabatannya, merasa lebih baik karena ketampanan dan kecantikannya, merasa lebih baik karena harta dan kekayaannya, dia adalah
Saya tanya kemarin musim pilpres ada yang merasa lebih baik apa tidak? Musim kemarin pilihan wakil rakyat calon anggota DPR merasa lebih baik apa tidak? Berarti tim sukses dan calon anggota DPR adalah Allah tanya, apa alasan kamu tidak sujud dan apa alasan kamu merasa lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Yang menyebabkan aku lebih baik dari Adam karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Aku bin api sedangkan Adam bin tanah. Rupanya tokoh yang pertama pamer silsilah dan nasab keturunan adalah Jadi kalau nanti ada orang yang pamer, aku kan anaknya anu bin anu al anu, aku kan turunannya anu, maka kamu harus hormat anu, maka hormat aku, maka dia adalah Ada enggak sekarang yang pamer nasab? Ada apa tidak? Ada yang pamer turunan apa tidak? Walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, walaupun dia penceramah, walaupun dia imam tahlilan, kalau pamer nasab dia sampean sing ngomong. Sallu ala Muhammad. Gusti Allah dawuh fakhruj minha fa innaka rajim. Karena kamu merasa lebih hebat dibandingkan dengan Adam dan kamu pamer silsilah keturunan, keluar dari swarga ini, kamu statusnya terkutuk, diusir dari dalam surga karena pamer turunan. Maka kalau di Indonesia, saudara-saudara, Indonesia ini surga yang sangat luar biasa, sampai orang Timur Tengah mengatakan bahwa surga di dunia bukan Swaziland, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Palestina, surga di dunia adalah Indonesia. Karena Indonesia ini adalah surga dunia, maka bangsa-bangsa ngelamar pengen jadi suaminya Indonesia, pengen tinggal di Indonesia, pengen hidup di Indonesia. Orang Indonesia tidak pernah milih-milih. Sering saya katakan, orang Arab silakan datang asal beradab, orang Jepang silakan datang asal sopan, orang Cina silakan datang asal jangan menghina, orang Eropa silakan datang asal jangan bikin sampah. Tapi bangsa apapun yang datang di Indonesia, kalau merendahkan pribumi Indonesia, keluar dari Indonesia. Tapi kadang-kadang nek dipangku turu wong Jawa itu. Keluarlah setan dari dalam surga, kemudian Adam dan Hawa dilantik jadi presiden. Pesannya dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka dan istrimu al jannata di dalam surga ini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan kamu makan apa yang berlimpah rezeki di dalamnya sekehendak kamu, wala taqraba hadhihi syajarata, tapi satu pohon ini walaupun ada di kebunmu atau mungkin dia berada di kantormu, di ruanganmu, di lacimu, cair dengan stempel dan tanda tanganmu, karena itu bukan jatahmu, jangan kamu ambil, itu korupsi namanya, nanti kamu zalim dan celaka. Satu. Yang kedua, in hadza aduwwaka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini adalah musuh kamu, lawan politikmu, musuh gerotan kamu.
yang sudah kabur ke luar negeri, awas kalau nanti pulang ke dalam negeri jangan sampai kamu bergaul dengan dia, dengar omongan dia, ngundang pengajian dia, apalagi koalisi dengan kelompok dia, bahaya, jangan ikut dukung kamu. Ialah tahu-tahu setan datang silaturahmi. Bu, dalam, jangan dalam-dalam lah, jeru-jeru. Setan silaturahmi. Memangnya setan mau silaturahmi? Setan rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pemilu. Betul? Nggak pernah ke pesantren ujuk-ujuk ke pesantren, nggak pernah ke pondok ujuk-ujuk ke pondok, nggak pernah ke masjid ujuk-ujuk ke masjid, datang kemana-mana berkunjung dengan para kiai, bahkan ziarah kubur yang katanya bid'ah, ujuk-ujuk ziarah kubur. Itu makanya contoh Pak Asda sama Kesra top, beliau tidak pernah berhenti berkunjung di mana acara pesantren, selalu datang, dan saya sudah berapa kali bertemu dengan beliau walaupun sampai hari ini beliau masih duda. Nggih, betul ya? Ada yang duda ya? Kan? Oke, oke. Tapi jangan khawatir Pak. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj diangkat jadi imam para nabi pas jadi duda. Dan jangan lupa tetangganya Malaysia diangkat jadi presiden terpilih juga pas jadi, ada nggak yang duda? Datang silaturahmi, kemudian setan berkata, hai Adam, benarkah kamu dapat firman dari Allah? Betul. Bukankah ayatnya mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin? Betul. Tahukah kamu maksudnya Adam? Aku tahu maksudnya, aku tidak boleh mendekati pohon ini. Tidak, Adam. Manahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Justru Allah melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan dilantik jadi malaikat dan kekal di dalam surga, tidak akan disuruh mengundurkan diri dari jabatan presiden, maksudnya dari surga. Alanya orang andalan setan be tukang goroh wingi bagi kampanye jare aspal dalan wis dadi dalan ora di aspal tekan saiki. Iki lagi ngomongin setan ki ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah, wahai Adam, sungguh aku bersumpah pada kalian berdua, ini yang aku sampaikan semata-mata hanya nasihat buat kamu. Tuh, itu namanya sumpah demi keberhasilan kamu. Ini sumpahnya tim sukses. Adam akhirnya percaya karena tidak membayangkan ada orang yang bersumpah itu bohong. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau Adam pernah nonton TV One, di situ ada orang yang datangnya pakai mercy, di lehernya ada dasi, kepalanya pakai peci, sepatu juga, kemudian disumpah pakai kitab suci di Senayan Malakorup. Yakin gak akan tertipu? Akhirnya Adam dan Hawa tertipu, jatuh ke bumi. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam konon jatuhnya di India. Saya tanya ibu-ibu, bu, kalau suami panjenengan hilang sedih apa tidak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau istri bapak hilang sedih apa tidak? Dia bilang, bagaimana engkau akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, engkau sudah siap pemain cadangan? Hawa yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam. Menangis bukan karena pening di kepalanya, bukan karena luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh
kangen sama suami, sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget. Waduh, rame ngene. Yang bikin belum mandi nih. Adam dapat WA wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Adam dapat kiriman WA. Apa WA-nya? Mir Rabbihi, dari Tuhannya. Apa? Kalimatin, beberapa kalimat. Sebahagian mengatakan bahwa kalimatnya adalah Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna yang makan buah pertama Adam apa istrinya? Adam apa istrinya? Ada yang mengatakan bahwa yang makan duluan tuh istrinya. Mana buktinya? Buktinya istrinya makan sudah sampai dadanya, terhenti di situ. Maka sekarang di situ ada buah. Laki-laki juga ada makan tapi baru sampai lehernya, maka jadi jakun. Ibu-ibu protes, nah yang makan bapak dulu, Adam dulu, mana buktinya? Lah itu di bawah ada 2 biji. Salah. Saya tanya ibu-ibu, yang dimakan buah apa biji? Buah apa biji? Yang di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Nah berarti ibu dulu. Kalau yang di bawah itu tukulan. Yang melanggar memang konon yang pertama istrinya, kemudian tapi yang ditegur oleh Allah fa'asa Adamu rabbahu, yang dianggap melanggar itu adalah Adam. Fahuwa, yang melanggar itu Adam. Mulanya yang kenceng baca doa Rabbana mestinya laki-laki bukan ibu-ibunya. Ayo Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna. Kaul kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya sampai hari ini umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ngikut Kanjeng Nabi Adam. Bedanya dengan iblis apa? Bedanya dengan setan apa? Kanjeng Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga, tobatnya istighfar dan tawasul. Setan melakukan pelanggaran di dalam surga, ditegur tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, makanya kalau ada yang mengharamkan tawasul berarti jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot ngopi cuman nggak ada. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Apa yang kita ambil saudara-saudara? Iblis adalah makhluk paling dihormati.
Bu. Kenapa dia asli namanya Haris? Maaf kalau ada nama Haris di sini. Nama aslinya Haris, dia ketua umum partai jin. Tapi karena melanggar wahyunya Gusti Allah, dihina menjadi iblis, melanggar firman Allah. Adam dan Hawa itu enak di dalam surga, pengantin baru, punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki mambrah-mambrah, bumi subur, sarwa tinandur, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk lo baleboken, beruk di juru beruk di pantau ngalayah di tengah imah. Paham nggak? Ada orang Jawa nggak? Tahuan orang Jawa, nggak usah ngaku, kan udah dari jauh kelahuan kok. Kalau bibir tebel hidung pesek mesti Jawa kowe. Kan biasa no apa rane corek sambel nganggo gesek, bibir tebel irung. Kurang apa enaknya Adam dan Hawa neng melanggar firman Allah. Kenapa pelanggaran terjadi? Gara-gara kedatangan ustadz setan, ustadz yang tidak jelas ilmunya. Ayat yang dibacanya sama, wahyu yang dibacanya sama, tapi tafsirnya beda. Makanya hati-hati, sekarang banyak tempat pendidikan tahfidzul Quran, banyak tempat pesantren, tapi hati-hati kalau tafsirnya beda dengan para ulama kita, waspadalah nanti kecemplung. Hati-hati. Yang ketiga, yang kedua, apa jalan keluarnya ketika Kanjeng Nabi Adam sudah jatuh dalam kehinaan, krisis moneter, krisis ekonomi, berantakan rumah tangga, desintegrasi bangsa? Hanya satu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Yang bisa menyelesaikan itu kalimat dari Allah. Yang dibagi dua, yang pertama dalam bentuk kalimat wirid dan doa. Yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam itu wirid dan doa yang datangnya dari Allah, bukan karangannya dewe, bukan buatan sendiri. Sekarang umat Islam sedang diobok-obok di Indonesia. Dulu biasanya umat Islam Indonesia ada orang hamil baca Quran, sunatan baca Quran, orang mati baca Quran, ziarah kubur baca Quran. Tapi hari ini di mana-mana ditukar dengan nyanyian dan tabuhan. Uludan tabuhan, rajaban tabuhan, ziarah kubur nyanyian, atainakum mazurnakum, lama-lama pakai trompet nanti. Yuk kita kembalikan, cukup Al-Quran. Ora pantes kalau di kuburan kita tabuhan rame-rame. Yang dijamin menjadi penerang alam kubur adalah bacaan Al-Quran. Ketika kita berdoa kepada Allah, berdoalah dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu bergaransi. Kanjeng Nabi Adam krisis ekonomi, berantakan rumah tangga, baca Rabbana dzalamna anfusana, pulih ekonominya, stabil kembali hidupnya, rukun rumah tangganya, karena baca istighfar yang ada diajarkan di dalam Al-Quran, diwariskan pada kita semua. Kalau nanti ibu suaminya pergi, berantakan ekonomi, baca Rabbana dzalamna anfusana, insya Allah segera pulih kembali. Allahumma. Nah, saya sudah kumpulkan wirid dan doa dalam Al-Quran yang sudah disahkan oleh beberapa masyayikh dan para guru. Yang belum tanda tangan diantaranya mungkin Kiai Yasin ini, pada beliau ini suhunya hari ini. Nanti kalau beliau sudah mengesahkan, maka fardu bagi jamaah dan santri-santri pesantren Al-Quran menghafalkan doa tersebut.
Alhamdulillah beberapa syekh di Mesir sudah mengesahkan dan ada videonya, mereka ikut membaca. Karena apa? Ini adalah wirid dan doa terbaik di seluruh dunia. Saya tidak melarang orang yang baca hizib ini dan itu, mau rotib ini dan itu boleh, rotib rotib alawi, rotib hadad, rotib atos, rotib bakar, rotib apapun silakan. Tapi tidak ada doa yang lebih baik daripada doa yang ada di dalam Al-Quran. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna waj'alhu lana Kira-kira ibu kalau tidak ada suami, tidak ada duit, bisa tidur nggak? Berarti udah nggak butuh duit, nggak butuh suami. Enak tidur apa tidak? Enaknya punya duit, punya. Nah sekarang bapak-bapak banyak duit tapi nggak punya istri, enak nggak? Nggak enak. Mari kita bayangkan ketika suami ibu pergi ya, Bu, bayangkan nggih? Saya akan senandungkan sebuah bayangan. Ternyata nggak bunyi, ya udah. Tukang corongnya nggak ada ya. Sallu ala Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qul nahbitu minha jami'an. Kamu, setan, Adam, Hawa turun semua ke bumi. Nanti siapa saja di antara kamu yang mendapatkan kedatangan hudan, petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan cemas menghadapi hari depan dan tidak akan tenggelam dalam kesedihan. Jaminan dari Allah yang bisa menyelamatkan kehidupan umat manusia sebagai seorang pribadi, jaga raga, keluarga, dengan tetangga, kolega, bahkan semua warga adalah berpegang kepada petunjuk Allah. Tanpa petunjuk Allah tidak akan bahagia. Apa petunjuk Allah yang kita minta dengan ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya gampang. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Wis iku wae. Petunjuk ini yang akan menjamin kula panjenengan sedaya boten susah lan boten khawatir. Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan, Rasul pernah bersabda, satakunu fitnatun, nanti akan muncul kekacauan di dalam kehidupan kalian semua. Padahal saat itu Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabatnya sedang ayam tentrem hidupnya, tapi Kanjeng Nabi memprediksikan satakunu fitnatun atau fitanun, akan terjadi berbagai macam fitnah, kekacauan, instabilitas. Lalu sahabat bertanya,
famal makhraj ya Rasulullah, terus jalan keluarnya apa wahai Rasulullah supaya kami lepas dari krisis instabilitas itu? Kanjeng Nabi jawab, kitabullah, firman Allah, kitabullah Al-Quran. Kenapa? Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Karena di dalam kitabullah itu ada laporan cerita yang telah berlalu, pemberitahuan akan apa yang terjadi di hari yang akan datang, dan dia mampu mengatur kehidupan di tengah-tengah kamu. Hanya Al-Quran. Ribut apapun tidak usah pusing kalau punya Al-Quran. Ini yang ribut ini karena yang dibaca bukan Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba Allah. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surat An-Nahl. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Amandel. Surat? Saya sudah sering mengatakan bahwa nama dan surat Al-Quran itu sudah mengandung rahasia yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain. Insya Allah Syarif Rahmat peneliti pertama. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran. Dia nomornya nomor 3. Kenapa Ali Imran itu nomor 3? Yang berarti keluarga Imran. Sebab yang namanya keluarga itu komponennya 3. Ayah, ibu, dan di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ma'idah. Dia surat yang kelima yang artinya surat hidangan, panganan, makanan. Kenapa surat Al-Ma'idah surat yang kelima? Karena yang namanya makanan 4 sehat 5, dan di situ ada al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu. Akmaltu dan atmamtu itu artinya sempurna. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf, surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena Nabi Yusuf punya saudara 12. Di dalam Al-Quran juga surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat yang ke-17. Kenapa surat ke-17? Karena Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pulang turun ke bumi membawa sholat 5 waktu yang berjumlah 17. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa yang artinya istri-istri atau kaum wanita. Dia mendapatkan surat nomor yang ke-4. Kenapa surat An-Nisa nomor 4? Karena seorang muslim laki-laki boleh punya istri sampai benar apa salah? Salah. Yang bilang salah kafir gue. Jangkrik. Ada namanya surat An-Nahl. Kenapa dinamakan dengan surat An-Nahl? Yang artinya surat tawon. Tawon itu lebah. Ibu tahu tawon? Kenapa surat ini dinamakan dengan surat An-Nahl? Masya Allah paling komplit di dalamnya. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita semua tentang kehidupan umat manusia yang sejahtera dengan mempelajari kehidupan tawon. Apa hebatnya tawon? Yang pertama, tawon itu senantiasa pakai seragam yang sama. Tidak ada yang iri-irian. Seragamnya sama, pakaiannya sama. Mirip dengan yang wisuda tadi. Yang kedua, tawon itu hidupnya senantiasa berjamaah. Dia utuh pakaiannya sesuai dengan sunnah yang berlaku di tengah mereka. Tidak pernah berganti warnanya dan hidupnya berjamaah. Seolah-olah tawon itu ahlus sunnah wal. Yang ketiga, tawon itu pasti punya pemimpin, punya presiden, punya bupati, punya tokoh masyarakat. Pemilihan pemimpin tawon tidak pernah terjadi gejolak, senantiasa kondusif, tanpa kampanye, tanpa spanduk, tanpa penistaan, tanpa tim sukses. Mana saja tawon yang memang layak menjadi pemimpin mereka, semua tawon tidak pernah ada perbedaan pendapat. Memang dia yang layak jadi pemimpin kita. Yang kuping apa sungu? Yang keempat,
tawon itu senantiasa membuat tempat tinggal bersama. Berapa ribu pun tawon tinggal di satu tempat, maka sarang tawon ukurannya sama, tidak ada yang berbeda. Sampai hari ini manusia tidak ada yang bisa membuat rumah seperti tawon dengan ukuran yang sama persis tanpa perbedaan barang 1 inci 1 mili pun. Padahal tawon tidak punya komputer dan tidak punya meteran. Yang kelima, tawon itu senantiasa semuanya pergi di pagi hari, pulang petang. Ada yang gojek, ada yang deres, ada yang jadi tukang pijat, berangkat semua tawon. Tidak ada tawon yang bangun tidur kesiangan ngeringkel pakai sarungan. Semua bangun pagi hari dan pulang petang hari. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari sama semua, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kalau perintah konstitusi agar supaya mereka akan membuat madu yang manis, maka yang mereka cari hanya putih kembang yang manis. Kalau madunya adalah madu yang pahit, mereka hanya mencari yang pahit. Kalau mereka akan memproduk madu yang asam, maka semua hanya mencari yang asam. Tidak pernah ada tawon melakukan pengoplosan madu. Hamba Allah yang dimuliakan, yang keenam, tawon itu jujur. Berapapun hasil yang dibawa dari daerah sana, dia bawa pulang, dia laporkan ke daerahnya. Berapapun sumbangan yang turun dari atas, tidak pernah gunting di jalanan, pasti sampai. Sumbangan pesantren dari bupatinya 100 juta, maka turun sampai ke bawah utuh 100 juta. Tidak ada yang dikorting dan tidak ada yang disimpan di rekening Singapura atau Swiss. Makanya tawon tidak perlu ada pengampunan pajak. Apa yang mereka hasilkan? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Dari perut tawon itu keluar syarabun, minuman. Jenderal yang gagah perkasa butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Artis yang cantik yang suka pura-pura diperkosa butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Kiai yang alim butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut jenderal ataupun artis. Betul apa tidak? Hamba Allah yang dimuliakan, pertanyaan kita, kenapa tawon, makhluk sekecil itu, hidup rukun guyub, sepi ing pamrih, rame ing hawe? Kenapa tawon, makhluk sekecil itu, damai negaranya, bisa menghasilkan home industry yang bisa go internasional? Satu, petunjuk Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu telah mewahyukan kepada tawon. Apapun makna wahyu, instingkah dia, ilhamkah dia, wahyu hakikat atau dia yang lainnya, yang jelas teksnya ada wa auha rabbuka, Tuhanmu telah mewahyukan kepada tawon. Suksesnya tawon dalam bernegara, berkarya, berbangsa adalah karena tawon hidup senantiasa berpegang kepada wahyu Allah. Jadi kalau negeri ini ingin aman, damai, ingin besar, ingin sukses, ingin jaya, hanya satu jalannya. Jadikan wahyu Allah Al-Quran sebagai tuntunan bacaan di dalam hidup mereka berbangsa dan bernegara. Tanpa Al-Quran, katakanlah hai Muhammad, kalau semua jin dan manusia kumpul untuk menciptakan yang semisal Al-Quran, adil dalam hukumnya, hebat dalam lurus dalam sejarahnya, hebat dalam hukumnya,
semua jin dan manusia la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira, tidak akan bisa melakukan itu. Jangankan cuma 400 bupati, jangankan cuma 40 gubernur, jangankan cuma 600 anggota DPR, jangankan cuma 1000 anggota MPR, seluruh manusia dan jin kumpul menciptakan peraturan yang akan menegakkan keadilan, tidak mungkin tercapai kecuali mereka menggunakan Al-Quran. Tapi ingat saudara-saudara, 3. Satu, seringkali kita menganggap tawon itu manis. Nggih mboten? Madu itu manis. Nggih napa mboten? Sampai ada yang mengatakan semanis apa benar madu manis semua? Manisnya madu. Nggak apa lagunya. Manisnya madu. Allahumma sholli wa sallim. Ibu pernah digituin nggak sama suami? Boro-boro lah. Makanya beruntunglah istriku, karena setiap saat dia mendengar sanjunganku. Kita menyangka bahwa yang namanya madu itu semuanya manis, tapi ada madu yang pahit, ada madu yang asam, ada yang peher dan lain sebagainya. Ada yang kental, ada yang encer, ada yang sedang, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang lain sebagainya. Artinya apa? Sebetulnya ayat Al-Quran tidak semuanya manis kalau dibaca, ada yang pahit juga. Gimana? Makanya nanti tergantung saja mana yang di-download di antara ayat Quran. Ada kiai yang dibacanya ayat-ayat yang manis, lahir yang ngajinya lucu-lucu, seger-seger, rancang-rancang pahala, semangat ibadah. Itu pengajiannya NU, selawatan terus. Nggih. Nanti ada yang download ayatnya pahit, digudi takbir, lebaran belum suruh takbir, ngajaknya berantem terus. Ya enggak apa-apa, itu yang di-download madunya yang pahit, ayat yang pahit. Nanti ada juga yang di downloadnya itu ayatnya ayat yang asam, kerjanya nyindir pemerintah melulu. Gak apa-apa, itu madu asam. Kira-kira ibu mau yang manis, pahit apa yang asam? Ya NU kalau pengen yang manis kudu jelas. Gimana? Tapi yang manis, yang pahit maupun yang asam semuanya juga madu dari sisi Allah. Fihi syifa'ul linnas, semuanya untuk menyembuhkan penyakit manusia. Maka Masya Allah, Indonesia ini macam-macam bangsa, macam-macam suku kumpul kabeh, beda-beda. Di sini ada orang Jawa apa enggak? Ada orang Sunda apa enggak? Ada orang Batak apa enggak? Ada orang Madura apa enggak? Komplit. Sini ada orang gila enggak? Ada orang gila tuh cirinya apa? Kalau ada orang baca Quran ngantuk kucidina. Yuk kita jaga Indonesia, kerukunan Indonesia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dalam keragaman, dalam perbedaan kita tetap damai, karena kita sadar damai itu Masya Allah, kita tidak akan menemukan satu negara yang lebih damai daripada Indonesia. Kenapa? Sebab di Indonesia ini punya obat yang bisa menenangkan kita semua. Yaman gudangnya para ulama tiap hari ribut, Suriah tiap hari ribut, Mesir gudangnya ulama tiap waktu ribut, Irak gudangnya para wali tiap hari ribut. Tapi Indonesia macam-macam suku, macam-macam adat dan agama tetap damai. Kenapa? Karena mereka mengajarkan Islam dalam keadaan panas di dalamnya. Kalau panas keluarnya sariawan, yang sariawan ngomongnya nggak jelas. Nah obatnya ada di Indonesia, larutan penyegar cap kaki. Apa artinya larutan penyegar cap kaki? 3 adalah Islam yang akan mendamaikan seluruh dunia. Islamnya tawasud, pertengahan, Islamnya tawazun, senantiasa menjaga keseimbangan, Islamnya tasamuh, toleran dalam perbedaan. Itulah Islam Nusantara. Apa Nusantara? Nahdlatul Ulama, santri, TNI dan Bayangkara. Kalau itu bersatu, insya Allah aman Nusantara. Aman.
Tapi NU-nya agak bingung, meletus balon hijau. Sallallahu Muhammad. Mau guyub, mau rukun? Ayo bareng-bareng. Apapun sukumu, apapun agamamu, jaga Indo, jaga Nusan. Yuk saya persembahkan untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti pas Indonesia bareng ya. Enak apa enak? Nah, kita bisa damai bersatu karena mayoritas beragama Islam. Tapi kok ada negara mayoritas Islam tidak bersatu? Ya karena Islamnya bukan NU. Makanya sekarang Afghanistan bikin NU, di Irak ada NU, di mana-mana orang bikin NU. Kenapa? NU tidak pernah menyesatkan orang lain, tapi NU jelas berbeda dengan yang lain, tapi tidak pernah menghina orang lain. NU siap bersama walaupun tidak sama. Akeh kang apal seneng ngafirke kafire dewe katika teke yen ise kotor ati akali yen ise kotor ati akali ya Rasulullah. Ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal sallallahu ala Nabi Muhammad. Hambalah yang dimuliakan, kita mendoakan mudah-mudahan Romo Yai Yasin beserta segenap pengasuh pondok pesantren An-Nur Ngurukem, Romo Yai Maksum beserta seluruh keluarga besar pesantren An-Nur Muba, Romo Yai siapa lupa lagi namanya pesantren Yai Nawar, Yai Munawar beserta segenap pengasuh dan keluarga besar pesantren Al-Hikmah, Romo Yai Fauzi, Romo siapa lagi wes pokoknya kabeh saja nggih diparingi sehat lahir batin, panjang yuswa, santrinya semuanya istiqomah. Masyayikh ingkang kita sedaya dongaaken siang menika mugi-mugi paringan bingah wonten alam kuburipun. Al-Fatihah. Bismillah. Romo Yai Yasin ini sebetulnya bukan orang lain kalau sama saya. Nek diurut-urut mungkin beliau ini ponaan saya. Tapi karena beliau sudah jadi masyayikh, sudah jadi ulama, yang cium tangan kudu saya gitu loh. Karena kita lebih menghargai ilmu daripada nasab, nggih. Mulia ilmu apa mulia nasab? Ilmu apa nasab? Awas ada orang pamer nasab pingin dicium para ulama, kualik kowe sing cium ulama. Dancuk ini. Terima kasih dan mohon maaf saya minta izin karena saya jam 3 harus sudah terbang kembali ke Jakarta jam 4. Mohon maaf, insya Allah panjang umur sehat badan, kembali kita bertemu di lain kesempatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak Ibu yang perlu dengan kitab doa yang terbaik seluruh dunia disiapkan oleh teman-teman di sana. Saya sering mengatakan saya tidak menjualnya. Silakan Ibu ambil di sana, Bapak ambil di sana, bayarnya di sana juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.